Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan memperkenalkan dulu nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama Bagus Permana, yang kedua Cut Nadia Rahmi, yang ketiga Desi Liana Putri, saya sendiri, dan Dewi Sili Astuti, yang kelima Fira Harikanti. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut kami, peserta dapat menyelesaikan soal kedua yang diberikan pendidik dengan baik itu karena peserta didik telah diberikan pembelajaran mengenai urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal yang sama dengan soal yang kedua yang diberikan. Langkah-langkah tersebut merupakan stimulus yang diberikan oleh guru dengan respon peserta didik, yakni dapat menyelesaikan soal kedua yang serupa dengan soal pertama. Menurut kami, peserta didik dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru karena mereka cukup meniru cara atau langkah-langkah yang dicontohkan oleh gurunya. Kemudian, dengan acuan langkah-langkah tersebut dapat memudahkan peserta didik untuk menjawab soal. Dengan begitu, pada percobaan berikutnya, peserta didik sudah merekam semua langkahnya dan mengingatnya dengan baik. Sehingga pada soal berikutnya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Berdasarkan kasus di atas, metode yang digunakan oleh guru adalah metode drill and practice, yaitu berupa penugasan dan latihan soal yang dilakukan secara berulang untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan pada peserta didik. Metode tersebut merupakan hasil implementasi dari teori behavioristik, yaitu teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Salah satu ciri dari teori behavioristik yang relevan dengan kasus ini adalah mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Selanjutnya yaitu kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Yang dapat dilakukan oleh Bu Rina untuk membantu peserta didik ialah dengan cara membiasakan peserta didik menyelesaikan masalah berhitung dengan memberikan latihan-latihan secara berulang. Dengan cara ini diharapkan peserta didik terbiasa menyelesaikan soal berhitung dan pengetahuan berhitungnya menjadi lebih kuat. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia mengatakan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang dan dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai pengalaman baru. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia.
Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi paduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh tes deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota dengan memperlihatkan latar belakang setiap peserta didiknya. Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sesuai karena dalam merancang model pembelajaran dan alur pembelajaran, hendaknya kita mempertimbangkan lingkungan dan budaya sekitar peserta didik. Prinsip yang diambil oleh Pak Made ialah prinsip pembelajaran diferensial. Prinsip pembelajaran diferensial sesuai dengan teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses belajar yang melibatkan diri elemen penting, yaitu yang pertama, belajar merupakan proses dasar, dan yang kedua, belajar merupakan proses psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Jadi, yang dapat kami simpulkan dari 3 kasus itu, kita sebagai calon guru profesional harus memahami karakter, budaya, lingkungan peserta didik untuk diterapkan di dalam pembelajaran agar materi yang disampaikan relate dengan peserta didik, sehingga peserta didik semangat untuk belajar. Hanya sekian pemaparan tentang 3 kasus pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.